Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share bagaimana cara mengimpor soal dari Excel ke Google Form. Oke, ini adalah format soalnya. Di sini saya kasih nama file latihan impor soal dari Excel ke Google Form. Kemudian rootnya adalah pada kolom A ada nomor, soal, kemudian opsi A, opsi B, opsi C, opsi D, opsi E, A, B, C, D, E. Kemudian di sini ada kunci jawabannya, kemudian skor. Oke, berikutnya kita simpan terlebih dahulu. Setelah itu kita buka browser, langsung aja ke Drive, kita masuk ke sini sudah saya buat folder UTS 2021. Kemudian kita akan upload soalnya di sini ya. Kita upload. Di sini langsung aja kita klik baru. Nah, klik baru, kemudian upload file. Sini saya taruh di dokumen di format soal UTS UTBK. Di sini ada soal, saya upload. Oke, kemudian soalnya kita dibuka dengan Google Spreadsheet. Ini wajib ya, dibuka dengan Google Spreadsheet, itu wajib. Setelah itu langsung kita simpan di sini. Berikutnya kita simpan sebagai Google Spreadsheet. Oke, setelah tersimpan, kabel ini ditutup. Oke, sudah tersimpan. Berikutnya kita akan membuat form untuk soalnya. Kita siapkan form untuk soal. Oke, untuk Google Spreadsheet ini ya, formatnya yang ini. Berikutnya kita akan membuat formulir. Pilih Google Formulir. Kemudian pada Google Formulir kita ketik format soalnya. Misalnya di sini judulnya adalah soal kelas 11
Kemudian di sini saya akan berikan temanya. Untuk headernya saya akan ambil dari dokumen. Di sini saya akan masukkan kode. Nah, kemudian klik selesai. Oke, kodenya sudah masuk ya. Oke. Berikutnya di sini kita akan mengetikkan dulu identitas siswa. Yang pertama kita akan membuat identitas berupa nama lengkap, kemudian di sini berupa jawaban singkat, ini wajib diisi, kemudian tambahkan opsi, di sini kelas, di sini bisa dipilih menu drop down, kemudian bisa kita buat kelas 12 TKJ 1, 11 TKJ 2. Oke, ini juga wajib diisi, kemudian tambah lagi untuk nomor absen. Oke, untuk nomor absen itu saya akan buat menu drop down juga. Oke, karena absen nanti akan saya buat ABCD, ini saya akan buat dulu nomor 1, 2 pakai Excel sampai nomor 36. Oke, setelah itu kita copy, nomornya akan kita paste di sini. Kanan paste. Oke, ini untuk absennya. Setelah itu kita akan masukkan bagian kedua, ini wajib diisi ya. Bagian kedua itu bagian soal. Di sini akan saya beri lembar soal. Kemudian di sini kita kasih deskripsi, pilihlah jawaban yang paling tepat ya. Oke, kemudian kita setting dulu untuk soalnya, kita setel dulu jawaban sebagai kuis ya, kemudian ini tidak perlu kita tampilkan. Kemudian untuk jawaban, batasi ke 1 jawaban. Untuk presentasi, kasih konfirmasi. Kemudian simpan. Setelah itu selesai. Berikutnya kita akan menambahkan form builder di sini ya. Ini ada form builder ya, kita tambahkan dulu. Di sini ada add-on.
Sini ketikkan form builder. Ini ya, form buildernya diklik, kemudian ini akan kita install. Oke, diklik install, klik lanjutkan. Inilah akun yang akan saya pakai untuk instalasi form builder. Oke, izinkan. Oke, form builder telah selesai diinstal, kemudian klik selesai. Oke, di sini kita akan memasukkan soalnya. Pastikan Anda aktif di bagian 2. Kemudian diklik add-on, klik bagian form builder. Kemudian di sini ada tampilan start, diklik start. Oke, ini tampilan form buildernya, ini masih loading. Ya, berikutnya kita pilih yang Google Sheet. Nah, ini masih loading. Kemudian kita pilih file soal yang sudah kita upload tadi, yang sudah kita tadi select. Oke, berikutnya file soal ada di bawah sini. Kemudian di sini kita pilih tab di sheet 1 ya. Soal yang akan kita tampilkan. Kemudian di sini dipilih quiz. Kemudian di sini edit ring, ini ring soal yang akan kita masukkan mulai dari A1 sampai K10. Coba kita cek dulu ring soalnya. Di sini dimulai dari A1 sampai K. Oke, ternyata di sini sampai K12. Kita edit sampai K12. Oke. Berikutnya di sini question add column. Question itu adalah soalnya ada di kolom ya, kolom B untuk soal. Pilih B. Kemudian masuk ke answer, dimulai dari kolom ya, untuk jawaban mulai dari kolom C sampai kolom G. Answer at kolom C berakhir di kolom G. Kemudian correct answer ada di kolom correct answer adalah jawaban yang benar, ada di kolom H. Pilih kolom H. Kemudian poin ada di kolom ini. Poin ada di kolom I. Pilih I. Oke, kemudian klik get. Nah, ini soalnya sudah masuk ya. Kemudian di sini kita akan checklist yang tidak ditampilkan, soalnya ditampilkan ini di bagian ini ya. Soal dimulai dari nomor 1 yang ditampilkan bagian ini. Oke, pastikan semuanya udah dipilih. Setelah itu diklik import selected. Jadi baru proses loading.
Oke, import successfully, berarti sudah sukses impornya. Ini bisa kita tutup. Kemudian bisa kita cek di sini. Untuk soal sudah masuk. Ya. Ya. Kemudian poinnya maksimal berapa ini? Oh, poinnya udah 100, sudah betul ya. Berarti 10 soal sudah masuk semua. Bisa kita cek dari soal nomor 1, kuncinya adalah mendidik menjadi disiplin. Coba kita cek. Ya, betul ya. Soal nomor 2, kuncinya adalah mandiri. Cek. Oke, sudah betul. Dan saya yakin semuanya juga sudah benar. Oke, selesai. Berikutnya kita akan kirim soal. Ya, perpendek URL. Oke, ini akan kita copy. Ya. Kemudian masukkan ke Classroom. Sesuaikan emailnya. Untuk kelas, kita masuki kelas 11. Kemudian masuk di tugas kelas. Kemudian kita buat tugas. Di sini adalah judulnya PTS Produk Kreatif Kewirausahaan untuk mengerjakan soal UTS. Linknya kita masukkan di sini. Oke, dipastekan di sini. Saya ulangi ya. Klik kanan paste. Nah, tekan link. Oke, berikutnya di sini kita pilih jadwalkan. Sesuaikan dengan jadwal ulangan. Misalnya saya jadwalkan tanggal 14. Soal ulangan jam 7. Saya jadwalkan. Oke, kita edit kembali. Kemudian tenggangnya di sini kita atur, misalnya jam 10, jam 8. Kemudian topiknya topik produk kreatif kewirausahaan. Oke, kemudian diklik jadwalkan. Klik. Oke, selesai. Nah, soal sudah masuk, nanti akan tampil pada tanggal 14 Oktober jam 7 pagi, tenggangnya sampai jam 8 pagi. Oke, selesai.